sudah membayangkan untuk ada sinar putih dan kayak mungkin bubble melindungi diri kita dulu ya. Itu terus hari ini kita nggak hanya grounding dan cleansing ya. Karena nanti kan jam 5 sampai jam 7, jam 5 sore sampai jam 7 malam itu ada apa namanya precious light. Itu bagus banget kalau kita memang butuh kayak apa savior ya, penyelamat. Penyelamat ini lebih tinggi dari nobleman ya. Kita butuh penyelamat, kita sudah dalam keadaan yang sangat kayak menghadapin tembok, udah berusaha apapun itu, kita tinggal pasrah ke Tuhan, ya tinggal minta bantuan dari Tuhan. Terus kita minta diberkahi, kita minta disembuhkan, entah itu penyakit medis atau non medis ya. Terus juga apa minta dapat pencerahan dari Tuhan ya itu. Terus kita akan setelah itu kita akan afirmasi lebih ke hati ya supaya baik yang masih single ataupun yang sudah menikah pasti hati itu penting ya supaya kita lebih mudah menyayangi entah itu pasangan kita, orang tua, kakak adik, saudara, orang-orang atau makhluk hidup hewan yang lemah ya. Kita akan lebih afirmasi ke hati, cakra jantung, terus setelah itu baru nanti manifestasi. Nanti saya jelasin caranya gimana. Kalau grounding seperti biasa nanti teman-teman, jadi tubuh kita nggak hanya cuma tubuh badan, tapi ada tubuh jiwa juga, ada di dalamnya ada cakra. Jadi di dalam kita ini kayak alam semesta kecil ya. Kalau di luar ada galaksi, di dalam tubuh kita ada alam semesta yang itu mestinya bisa kita kendalikan ya. Ada berbagai organ, itu adalah alam semesta kita yang mestinya bisa kita kendalikan. Ya, orang kebanyakan lebih fokus ke eksternal, bukan fokus ke internal ya, kayak gitu. Oke. Nanti teman-teman untuk grounding dan cleansing, setiap meditasi selalu diawali dengan ucapan bersyukur ke Tuhan, ke Allah atau ke sebutan Tuhan di agama masing-masing ya. Terus kalau sudah kita bersyukur, terus kita minta perlindungan. Kalau saya minta perlindungan ke Allah, ke Nabi Muhammad SAW, ke malaikat Mikail ya. Teman-teman bisa disesuaikan dengan agama masing-masing. Kita minta dilindungi kayak ada sinar putih dan itu kayak membangun bubble, tapi yang bubble yang kuat ya, walaupun kayak apa zaman kita kecil yang main apa namanya itu, tolong ya. Di mood yang lain, tolong di mood. Ya, jadi nanti bayangkan ada bubble yang pertama ada untuk pelindung diri kita dulu, yaitu dari kita kan pengennya saat ini mau grounding, jangan nambah energi negatif ya, jangan nambah energi negatif. Terus kalau sudah itu kita bayangin itu. Terus nanti bayangin lagi ada sinar putih keemasan dari atas, kayak kalau di foto-foto tuh yang ada apa sih kayak sinar seberkas sinar gitu, matahari ya pagi gitu ya kan suka ada tuh, bisa di pohon-pohon kelihatan gitu ya cahayanya. Kita bayangkan itu putih keemasan dan itu jatuh di badan aura kita. Badan aura bayanginnya kayak bubble gitu ya, kayak bubble gitu yang melindungi diri kita. Dan pertama kita adalah fokus sinar itu membersihkan badan aura kita ya. Kalau sudah nanti bayangkan setelah dibersihkan lebih cerah atau mungkin lebih bentuknya nggak ada yang lubang-lubang lagi ya. Bentuknya benar-benar sempurna kayak lonjong atau bulat gitu ya. Kalau lagi itu kan bulat ya. Terus nanti kalau misalnya teman-teman ngelihat warna apapun itu, mungkin itu adalah aura teman-teman gitu ya. Terus kalau sudah, kita bayangkan lagi satu sinar putih lagi keemasan. Terus bayangkan dia menembus aura kita, terus membersihkan semua cakra ya. Dari cakra crown ya, ini berkaitan dengan spiritualitas, hubungan kita dengan Tuhan, dengan kebenaran yang benar-benar benar ya, kebenaran yang hakiki. Terus langsung ke third eye chakra ke sini. Ini lebih ke kesadaran diri ya. Kadang-kadang orang lebih melihat kalau cakra asna kebuka,
maka akan bisa lihat makhluk halus gitu. Kalau kita kan ngapain lihat makhluk halus, nggak ada manfaatnya. Kita lebih fokus bahwa kita akan lebih sadar melihat apapun itu kejadian peristiwa ada di sekitar kita bisa mengambil hikmahnya. Atau kalau ada orang yang mau menipu kita masih menggunakan insting kita, intuisi ada di sini ya. Kalau sudah, jadi kita bayangkan nggak hanya membersihkan cakra, tapi kan di sekitarnya ada syaraf, ada organ-organ. Misalnya di cakrakon ada banyak syaraf, di sini juga ada banyak organ-organ gitu ya, mata dan sekitarnya gitu. Jadi biar mata fisik kita juga jadi lebih tajam gitu ya. Terus kalau sudah, bayangkan ke tenggorokan ya, cakra throat. Ini lebih untuk komunikasi. Kadang-kadang gini, mungkin ada seseorang yang dikasih kayak intuisi, tapi dia nggak tahu cara mengkomunikasikannya. Teman-teman bisa fokus di sini, atau teman-teman yang bekerja sebagai coach, sebagai trainer, apapun itu yang butuh humas juga ya, butuh untuk berbicara, teman-teman bisa fokus di cakra throat ya, apalagi untuk berbicara yang benar dan ada manfaatnya ya. Kalau sudah, teman-teman bayangkan lagi, jadi nggak hanya ke cakranya juga, tapi ke tenggorokan, ke semua saluran tenggorokan dan lain-lain, biar saluran tenggorokan itu dibersihkan. Kalau sudah, bayangkan turun ke daerah dada atas gitu ya. Ini sebenarnya yang paling penting ya. Kalau misalnya cakra ini kebuka, tapi hati kita belum kebuka, kita jadi orang yang ego gitu, dikasih penglihatan kayak ngerasa sakti, padahal itu bukan untuk adu kesaktian, tapi untuk membantu orang lain yang tidak bisa melihat, dan kita menyampaikan kebenaran. Kalau ininya kebuka, ini nggak kebuka, ini juga cakra hati nggak kebuka juga, kita jadi ego itu nggak bagus ya. Selanjutnya adalah nanti turun ke solar plexus. Ini terutama untuk teman-teman yang merasa sebenarnya secara teknis punya kemampuan, secara penampilan menarik, tapi merasa kurang percaya diri terutama ya. Teman-teman bisa fokus juga di sini solar plexus ya, solar plexus chakra di perut atas antara dada dengan perut bawah ya. Di solar plexus teman-teman fokus di situ. Ini juga lebih ke kebijaksanaan ya. Terus kalau sudah, teman-teman bayangkan lagi turun ke bawah ya, warnanya orange, namanya sakral chakra. Ini berkaitan dengan seksualitas. Kalau berlebihan nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Jadi semuanya harus seimbang. Terus kalau sudah, bayangkan lagi turun ke bawah ke root chakra, warnanya merah. Ini adalah ke basic trust. Ini siapa kita, eksistensi kita sebagai manusia di bumi adalah ini. Kemampuan untuk survive adalah ini, root chakra. Kita nggak pantang menyerah. Kita pantang menyerah ya, ini kalau root chakranya bagus. Jadi yang bagus itu bukan hanya satu kebuka, misalnya ini kebuka, yang lain masih blok, nggak bagus. Jadi semuanya kalau bisa kebuka dan saling berhubungan ya. Jadi semuanya saling berhubungan, jadi bagus gitu. Kalau udah semuanya bagus ya berhubungan, itu kundalini akan naik sendiri. Ya, gitu. Ini kalau bisa di ruangan yang senyaman mungkin, menghindari gangguan. Kalau duduk di kursi, jangan menempel ke sandaran ini, ke punggung jangan menempel. Telapak kaki harus nempel ke lantai. Ya, telapak kaki harus nempel di lantai. Kalau bersila, teman-teman bersila mungkin ada yang nanti kalau bersila saya biasanya semutan, Mbak. Ya udah senyamannya aja gitu. Dipilih mau duduk di kursi atau bersila. Kalau bersila nggak harus posisi lotus, bisa setengah lotus ya gini, atau mau lotus juga boleh, atau bersila biasa juga apa-apa. Senyamannya aja, serileksnya. Pokoknya ini harus benar-benar nyaman. Kita benar-benar pasrah, berserah diri ke Tuhan gitu ya. Kalau sudah merasa nyaman dan siap, baru tutup mata perlahan. Terus berdoa sesuai agama masing-masing, minta perlindungan ya. Tadi saya udah jelasin, kalau saya ke Allah, ke malaikat, ke Nabi Muhammad, ke malaikat Mikail, atau kalau di Nasrani Archangel Michael ya.
Kalau sudah, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan sampai 3 kali ya melalui hidung. Kalau bisa 7 hitungan, tapi kemarin dia bilang, Mbak, saya kalau nggak bisa ya 7 hitungan, ya nggak apa-apa, yang penting nafas yang dalam, bukan kan kita setiap hari nafas, tapi kita nggak sadar kita nafas. Ini kita fungsinya kita menemukan kesadaran diri nafas. Kenapa harus nutup mata supaya kita tidak terdistraksi oleh apa yang kita lihat di sini. Dan kalau kita nutup mata, ini kan mata fisik. Kita menggunakan mata ini nggak ada batasannya. Kalau mata mungkin hanya sebatas jarak pandang kita hanya sebatas yang kita bisa lihat ya, kiri, kanan, depan. Tapi kalau mata ini nggak bisa lewat waktu dan segala macam ya. Kalau sudah, tarik nafas perlahan 3 kali melalui hidung, keluarkan juga melalui hidung. Kalau bisa 7 hitungan, kalau nggak bisa disesuaikan, misalnya 3 hitungan, 4 hitungan. Nanti bisa dilatih dengan misalnya yoga, jalan kaki ya, atau lari jogging kayak gitu, biar nafasnya lebih panjang lagi. Kalau sudah, bayangkan sinar putih keemasan dari langit ya, seperti cahaya matahari menyinari kayak pohon-pohon gitu, ada berkas sinar ya. Kalau di foto suka kelihatan. Bayangkan kita berada dalam bubble atau balon kurang lebih 5 cm ya, mengelilingi tubuh luar kita. Ini adalah aura kita. Bayangkan sinar putih tadi membersihkan ya setiap sentimeter bagian luar aura kita. Oke. Kalau sudah, nah, aura ini adalah energi dari badan jasmani halus seseorang ya, badan halus seseorang, ini bukan badan fisik, mempunyai warna dan energi elektromagnetik 6 sampai 14 mikron. Jadi ini bukan klinik ya, karena semuanya adalah kita semuanya sebenarnya manusia elektromagnetik. Cuma ada beberapa orang yang sangat kuat banget, ada yang masih nggak terlalu kuat gitu ya. Bayangkan lagi sinar putih keemasan dari atas menembus balon tadi. Terus turun ke atas kepala, menyinari semua bagian dalam tubuh kita, membersihkan semua energi positifnya masuk ke semua cakra kita. Kalau sudah, nanti kita ucapkan terima kasih ke Tuhan, malaikat, nabi-nabi, orang-orang suci, guru-guru kita. Kita lanjutkan langsung dengan afirmasi cakra hati. Oh ya, selama meditasi tangannya boleh terbuka ya, boleh tangannya terbuka ke atas gitu. Nanti yang kedua adalah kita afirmasi cakra hati. Bayangkan nanti kita bayangkan ada benih-benih kasih sayang, benih-benih cinta yang benar-benar cinta yang murni ya, dari cinta dari ilahi. Teman-teman bisa bayangin apa aja. Bisa bayangin biji, bisa bayangin tanda love gitu ya, bisa bayangkan tanda love warna pink atau apapun itu turun di tangan kita. Kalau sudah, pelan-pelan tangan kiri dulu di sini di cakra hat, terus tangan kanan, telapak tangan kanan di atasnya. Bayangkan benih-benih tadi kita masukkan ke cakra hat ya. Rasakan nanti sensasinya apa, sambil bilang saya dicintai Tuhan, saya dicintai makhluk, saya menarik orang-orang yang baik ya. Oke. Oke, kalau sudah itu baru yang kedua. Yang ketiga adalah, jadi tadi kalau kita sudah membersihkan dimulai dari 0, terus cakra hati dikuatkan, afirmasi. Kalau sudah, nanti kita akan ke manifestasi. Nah, tadi kan kita sudah ngebersihin ini ya. Sekarang kita akan menguatkan cakra ini, cakra third eye. Nanti bayangkan pas nafas, itu kayak pas nafas kan kita narik nafas, perut kita besar ya, perut sama dada besar. Bayangkan dari perut naik ke sini, ke antara di dahi atau di atas ya, di atas kedua alis ya. Bayangkan sampai ke sini. Kalau sudah, hembuskan. Ulangi sampai 3 kali ya, dari perut nafasnya tek naik, hembuskan sampai ke sini. 3 kali kita coba itu. Nanti kita bayangkan kayak ada lubang di sini. Lubang itu kayak disinari cahaya lampu yang sangat terang, kayak di panggung gitu ya. Sangat terang. Bayangkan aja sebisa mungkin, nggak usah dipaksa. Ini kita membayangkannya bukan pakai otak, tapi dengan ini ya.
Bayangkan sebisa mungkin nggak usah dipaksa. Kalaupun nggak melihat apa-apa, jangan dipaksa. Dinikmatin aja. Bayangkan ada di sini, ada kayak lubang, kayak di cahaya panggung gitu ya, lampu panggung yang terang banget ya. Terus kita keluar dari sini, jadi kita hanya melihat punggung kita. Kita keluar dari sini, jalan ke suatu tempat yang sangat luas, kayak nggak ada batasnya ya, nggak ada bangunan, pokoknya luas. Teman-teman bisa, mungkin nanti ada yang bayangin salju, apa namanya, kayak bukit luas banget, salju ya, ada pohon cemara mungkin. Ada yang bayangin pantai sangat luas, nggak ada orang-orang, cuma kita sendiri. Terus atau mungkin ada yang bayangin kayak Bukit Teletabis ya, semuanya hijau segar semua. Nanti masing-masing akan beda. Kalau sudah, teman-teman bayangkan jalan ke situ, ada di tengah-tengah, terus kita mulai manifestasi. Manifestasinya mungkin mau jodoh, pasangan hidup yang sesuai. Ini harus digambarkan sedetil mungkin, ya, digambarkan sedetil mungkin. Bajunya apa, gaya berpakaiannya seperti apa, apakah dia tersenyum, terus teman-teman sedang apa, gaya berpakaian teman-teman seperti apa, apakah pakai make up atau enggak. Semuanya digambarkan sedetil mungkin, kayak kita ngelihat film tentang diri kita. Kalaupun misalnya mau dipromosi jabatan, bayangkan peristiwanya apa, mungkin di kantor, teman-teman lagi pesta gitu ya, dapat menghargai apa namanya, kayak pesta promosi, muka-muka siapa yang bahagia, anak buah, apapun itu. Semuanya dibayangkan sedetil banget, kayak kita ngelihat film ya, film tentang diri kita, ya kayak gitu. Oke. Oke. Kok nggak bisa. Oke, kalau sudah teman-teman itu sudah selesai ya. Oke, kalau sudah siap semua belum? Sudah. Nanti kalau sudah selesai kayak dari tadi yang tempat luas itu, tolong ya semuanya di mute. Oke. Maaf, sektornya mana dulu? Sektor saya sih barat, timur laut. Sektor ya, bukan arah ya. Sektor barat, saya barat, untuk kemakmuran barat. Kalau untuk networking timur laut, kalau untuk apa cinta bisa timur sama selatan, pasangan hidup. Oke. Itu sektor ya, bukan area rumah ya, bukan arah. Kalau arah beda lagi. Arah bisa pakai barat laut aja, membelakangi barat laut. Oke. Kalau sudah siap, kita udah mulai siap ya. Mohon yang lain di mute. Yang lain di mute. Udah semua mute ya. Mohon ya kerjasamanya, jangan kita mengganggu yang lain. Semuanya di mute. Ini ada 71 orang loh. Energinya pasti kuat. Oke, sudah siap ya teman-teman. Jadi kita akan mulai. Pertama adalah grounding dan cleansing. Kita membersihkan sampai zero ya, sampai kita bersih. Kalau udah bersih kita ke afirmasi hati ya. Afirmasi hati. Mbak Ayu, saya mute ya. Tadi udah saya mute di ini lagi. Tolong ya Mbak. Yang lain tolong di mute ya. Ya. Tolong yang lain di mute, mikrofonnya di tolong ya di mute semua. Jangan sampai ada. Kita pengennya meminimalkan kegangguan ya. Oke, hari ini ada banyak banget. 71. Oke, teman-teman sudah siap ya? Saya bisa mulai. Kalau sudah siap, silakan duduk yang nyaman. Kalau misalnya takut kesemutan, mendingan duduk di kursi ya, Oke. Kalau sudah siap, silakan pejamkan mata perlahan-lahan.
Sekarang kita mulai dengan mengucapkan syukur pada Tuhan kita, apapun sebutannya. Lalu kita minta kepada Tuhan, malaikat, nabi yang kita yakini untuk melindungi kita. Bayangkan ada sinar putih keemasan dan membentuk balon di sekitar kita yang kuat melindungi kita dari energi negatif apapun. Sekarang kita tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan. Tarik nafas lagi, bayangkan sinar putih. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Sekarang bayangkan ada sinar putih keemasan turun di atas badan aura kita. Bayangkan sinar putih itu membersihkan semua lapisan badan aura kita. Mungkin kita sudah lama tidak meditasi, mungkin ada keran ataupun kotoran dari emosi negatif kita atau emosi negatif dari orang lain. Bayangkan membersihkan setiap sentimeter persegi. Bayangkan membersihkan semua lapisan. Perlahan-lahan kita bisa melihat aura kita jauh lebih cerah. Karena yang tadinya tertutup hitam mulai kelihatan terang. Mulai kelihatan terang. Mungkin ada warna merah, oranye, kuning, biru, hijau, ungu, atau warna putih. Sekarang kita bisa mulai tersenyum karena aura kita sudah lebih bersih. Sekarang kita tarik nafas perlahan. Hembuskan. Bayangkan satu sinar putih keemasan lagi turun dari langit. Ini adalah cahaya ilahi. Sinar ini menembus badan aura kita, lalu turun di atas ubun-ubun kita, membersihkan cakra crown kita, sehingga kita lebih mempunyai kebijakan untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat, melihat kebenaran dan melihat Tuhan seperti apa adanya. Bayangkan juga cahaya itu membersihkan organ-organ di sekitar cakra crown kita. Syaraf-syaraf kita yang lelah bekerja, berpikir selama ini lebih tenang, bisa beristirahat sejenak. Bayangkan sinar putih tadi turun ke cakra di antara kedua alis di dekat dahi kita. Bayangkan kita menjadi lebih bisa melihat hal-hal ke depan, bisa melihat orang sebagaimana dia apa adanya tanpa ditipu oleh penampilan fisik. Kita bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Kita lebih bisa sadar siapa diri kita, terutama siapa jiwa kita.
Bayangkan sinar putih itu juga membersihkan mata fisik kita. Mata fisik kita yang lelah bekerja selama 5 hari. Bayangkan sinar putih itu turun ke bagian tenggorokan kita, membersihkan cakra throat kita. Mungkin selama ini kadang kita berbicara tanpa dipikirkan dulu, kita asal berbicara dan kita tidak sadar itu adalah hoax atau itu menyakitkan hati orang. Sekarang semuanya dibersihkan, termasuk tenggorokan kita, organ-organ yang ada di tenggorokan kita. Sekarang bayangkan sinar putih tadi turun ke cakra dada kita, membersihkan hati kita yang mungkin masih keras selama ini, ditutupi oleh ego kita. Kita sulit untuk memaafkan orang yang pernah berbuat tidak baik ke kita, atau kita merasa lebih di atas untuk minta maaf jika kita punya salah. Bayangkan, atau mungkin kita takut untuk dicintai, kita merasa tidak pantas dicintai, padahal setiap makhluk pantas untuk dicintai. Bayangkan sinar putih ini membersihkan cakra hati kita sehingga warnanya lebih hijau yang terang. Semua kelopak-kelopaknya terbuka. Bayangkan juga organ-organ di sekitarnya, jantung, paru-paru juga dibersihkan. Sekarang kita lebih bisa tersenyum, kita lebih bisa menerima diri kita apa adanya, bahwa kita layak dicintai, kita juga mesti mencintai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sekarang bayangkan sinar putih tadi turun lagi di perut bagian atas. Warnanya kuning, mungkin agak kusam, mungkin tidak berbentuk bundar sempurna. Lalu kita bayangkan sinar putih tadi membersihkan semua cakra hati, cakra solar plexus. Mungkin kita kurang percaya diri, padahal kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Atau kita terlalu narsis. Bayangkan semuanya dibersihkan, termasuk organ-organ perut bagian atas. Lalu bayangkan sinar putih tadi turun lagi ke perut bagian bawah. Kalau kita sering sakit perut, bayangkan semua organ dibersihkan. Mungkin ada rasa cemas pada masa depan yang belum pasti. Kita belajar untuk berserah diri pada masa depan. Masa depan dibentuk oleh saat ini. Lebih baik kita persiapkan di saat ini, kita melakukan yang terbaik. Bayangkan sinar putih ini membersihkan cakra berwarna oranye. Dan juga organ-organ di sekitarnya, usus-usus kita semuanya dibersihkan. Sekarang bayangkan sinar putih itu turun ke bagian cakra terbawah kita, yaitu root chakra, warnanya merah. Ini sering dianggap sepele oleh orang-orang, seolah-olah hanya mengejar cakra third eye, padahal ini adalah dasar fondasi dari diri kita yang membuat kita berani untuk survive dalam hidup apapun masalahnya. Bayangkan merah yang tadinya mungkin agak kusam, agak kehitaman, bentuknya nggak jelas, lalu mulai bersih. Dan kita lebih merasa sadar siapa diri kita sebagai manusia.
Sekarang kita bisa tersenyum. Semua cakra kita sudah bersih, sudah lebih bersih. Semua cakra kita terbuka, semua cakra terhubung. Kita bisa tersenyum. Sekarang ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Lalu bayangkan semua kotoran, semua energi negatif, emosi negatif yang dari cakra crown sampai cakra root, semuanya turun ke bawah sampai ada di telapak kaki kita. Bayangkan itu keluar dari telapak kaki kita dan kita bilang, aku ikhlas melepaskan semua energi dan emosi negatif ke bumi. Bayangkan, rasakan apa sensasi yang muncul dari telapak kaki. Kalau sudah, sekarang semua cakra kita sudah bersih. Tapi mungkin ada sisa-sisa dari masa lalu kita. Kalau ada orang yang pernah kita sakiti hatinya, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, bayangkan wajah-wajah mereka dan dengan menggunakan cakra heart, cakra hati, kita lakukan telepati. Ucapkan melalui cakra hati, aku mohon maaf atas sikapku ataupun kata-kataku yang menyakiti kamu. Dan bayangkan dia tersenyum dan dia bilang, aku sudah memaafkan kamu. Sekarang kita bayangkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, pernah mencampakkan kita, pernah memandang kita sebelah mata, pernah membuli kita, pernah memfitnah kita, pernah mungkin mengirim sihir, entah apapun itu. Bayangkan wajah mereka. Meski berat untuk mengingat ini, bayangkan wajah mereka dan katakan dengan menggunakan cakra hati, aku sudah memaafkan kamu karena aku tahu kamu hanya menjalankan fungsi kamu untuk membuat jiwaku lebih kuat lagi. Aku sekarang jauh lebih kuat dan aku lebih welas asih. Aku mengasihi semua makhluk. Sekarang bayangkan wajah mereka hilang, wajah mereka hilang, wajah mereka hilang, dan kita, dada kita lebih tegas sekarang karena kita sudah memaafkan. Sekarang bayangkan orang-orang baik itu yang secara di depan mata berbuat baik kepada kita, atau dia diam-diam mendoakan kita, kita tidak tahu. Kalau kita tahu orangnya, kita sebut semuanya di dalam hati menggunakan cakra hati kita. Ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Telah mendukung aku, telah berbuat baik pada aku, telah mendoakan aku. Juga doakan orang-orang yang mendoakan kita tanpa dia berbicara kepada kita. Mungkin mendoakan di belakang kita. Kita tidak tahu namanya, tapi kita doakan mereka dan ucapkan terima kasih. Sekarang kita fokus ke cakra heart, ya, cakra hati atau jantung. Telapak tangan masih terbuka. Kita bayangkan ada sinar berwarna putih ataupun warna pink. Bayangkan sinar berwarna pink dan dia menurunkan benih-benih cinta dan kasih sayang. Bayangkan itu turun di telapak tangan kita. Pelan-pelan telapak tangan kiri kita taruh di cakra heart. Lalu kita bayangkan telapak tangan kanan kita taruh di atas telapak tangan kiri. Dua-duanya ada di cakra heart. Tarik nafas pelan. Hembuskan. Bayangkan benih-benih tadi yang berwarna pink kita transfer ke dalam hati kita,
ke dalam hati kita yang mungkin selama ini sabar menemani kita, mendukung kita. Katakan, aku layak dicintai. Aku mempunyai kasih sayang dan cinta untuk sesama. Cakra heartku sekarang lebih terbuka. Aku melihat kelopak-kelopak cakra heartku. Aku layak dicintai dan aku mempunyai cinta yang sama, cinta yang tidak terbatas untuk siapapun yang akan mencintai dan menerima aku apa adanya. Sekarang kembalikan telapak tangan di atas kaki kita, kembalikan telapak tangan. Kita akan mulai dengan manifestasi. Kita mulai dengan tarik nafas dan menghembuskan nafas 3 kali hitungan, masing-masing 3 kali, masing-masing 7 hitungan. Tarik nafas perlahan. Naik, naik, naik sampai di antara kedua belah mata, di dahi, di atas ya. Hembuskan. Tarik nafas perlahan sampai di cakra third eye kita. Hembuskan. Tarik nafas perlahan dari perut bergerak ke atas sampai ke third eye chakra. Hembuskan perlahan. Sekarang kita bayangkan third eye chakra kita terbuka. Lalu ada sinar putih terang seperti cahaya di panggung, lampu panggung sangat terang. Ada lubang di situ. Lalu bayangkan kita dari belakang, kita melihat badan kita dari belakang, kita melihat punggung kita. Dia berjalan dengan ringan, dengan senyum, dengan kebahagiaan. Dia berjalan, bayangkan aku ini berjalan keluar, lalu menemukan tempat yang sangat luas, sangat indah, cuacanya sejuk, sinar mentari ada tapi hangat, lebih ke hangat, sejuk. Lalu bayangkan entah itu kita ada di bukit salju, entah itu ada di bukit rerumputan warna hijaunya sangat segar. Entah itu pantai yang luas, hanya kita saja di sini. Sekarang teman-teman masih berjalan sampai ke tengah-tengah dengan wajah yang bahagia. Teman-teman tersenyum, teman-teman melihat ke kiri ke kanan, menikmati pemandangan. Lalu bayangkan manifestasi apa yang teman-teman benar-benar butuhkan saat ini. Dengan kesadaran semua di dunia ini berkelimpahan dan Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Katakan di dalam hati, Tuhan sudah menyediakan apa yang aku butuhkan. Aku hanya butuh untuk meminta. Teman-teman sekarang bayangkan semua manifestasi teman-teman. Kalau tentang jodoh, bayangkan orangnya seperti apa, bajunya seperti apa, stylenya seperti apa, apakah dia memakai coat atau memakai topi, apapun itu. Bayangkan reaksi teman-teman saat bertemu dia. Apa yang terjadi? Nikmati suasana ini, nikmati kebahagiaan ini. Klaim, aku sudah mendapatkan apa yang aku butuhkan. Kalau memang butuh rumah yang bagus, bayangkan rumah yang bagus seperti apa. Entah itu ada taman, entah itu ada kolam, anak-anak kita berlari-larian di taman, atau mungkin teman-teman kita sedang barbecue, apapun itu, kita bisa meditasi di taman. Sekarang teman-teman
punya waktu untuk melakukan manifestasi. Bayangkan sedetil mungkin apapun itu raut wajah teman-teman seperti apa, dikelilingi siapa, dikelilingi wajah-wajah yang ikut bahagia, mungkin memberikan pelukan, mungkin memberikan jabatan tangan hangat, apapun itu bayangkan sedetil mungkin, sedetil mungkin. Bayangkan benar-benar wajah teman-teman, lalu perasaan apa yang ada di hati. Nikmati ini. Rasakan teman-teman sudah mendapatkan apa yang teman-teman manifestasikan. Teman-teman, rasanya indah sekali ya. Tapi kita harus kembali ke alam nyata. Kita nikmati lagi sekali lagi semuanya. Rasakan kebahagiaan ini. Lalu kita mulai melangkah lagi, meninggalkan tempat tadi. Dan kita bayangkan kita berjalan ke arah lubang di cakra third eye kita. Kita bayangkan kita berjalan ke situ dengan wajah yang lebih bahagia karena Tuhan sudah memberikan apa yang kita manifestasikan. Tidak usah nanti kita bertanya kapan Tuhan akan mengirimnya ke alam nyata. Biarlah Tuhan yang bekerja karena nalar kita tidak akan sanggup untuk menerka-nerka skenario apa yang Tuhan berikan ke kita. Lepaskan semua itu. Kita yakin pada Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kita percaya pada proses. Kita percaya Tuhan akan menggerakkan siapapun itu yang akan membuat manifestasi kita terwujud. Oke, sekarang teman-teman sudah kembali ke badan masing-masing. Kita ucapkan syukur pada Tuhan karena hari ini kita di hari yang bahagia ini kita sudah meditasi
coding dan kritik. Mungkin tadi ada yang melihat auranya berwarna apapun itu, auranya lebih bersinar lagi, nanti boleh ngajak. Lalu kita tadi sudah menguatkan cakra hati kita, sehingga cakra hati kita lebih terbuka, kita lebih ulas asih, kita punya cinta kasih dan kasih sayang tidak terbatas hanya kepada lawan jenis, tapi kepada semua manusia dan kepada semua hewan yang lemah. Kita hanya menarik orang-orang yang energinya sevibrasi pada kita. Sambil berdoa di dalam hati, ya Tuhan, jadikanlah vibrasiku tinggi dan aku hanya menarik orang-orang dengan vibrasi yang tinggi pula, termasuk untuk jodoh atau pasangan hidupku. Jadikanlah energiku seperti pasangan ideal aku. Sekarang untuk terakhir kali kita bisa menarik nafas perlahan 3 kali ya teman-teman. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Tarik nafas perlahan. Hembuskan. Hari ini kita mungkin menikmati meditasi ini, kita merasa bahagia, tapi kita juga harus kembali ke alam nyata. Kalau sudah siap, teman-teman bisa mulai membuka mata perlahan-lahan. Oke, bagaimana teman-teman? Izin foto ya. Gimana reaksinya hari ini? Lebih enakan? Gimana sih? Oke. Ada yang mau sharing di sini? Silakan. Gimana tadi? Mata nggak bisa berhenti. Mata nggak bisa berhenti gimana, Mbak? Purple, wah, udah lihat purple, oke. Ya, ada yang mau share lagi meditasi ke? Boleh mic-nya dibuka. Sekarang udah nggak meditasi kita. Oke, nanti teman-teman jam 5 sampai jam 7 ya, terserah. Pada kebuka semua nih mata ketiga ya, gawat. Jangan hilang kesadaran ya, tadi makanya aku mesti balikin ke badan masing-masing. Aduh. Ya kalau kayak udah gitu, kita mesti bayangin kita balik lagi ke badan masing-masing ya, jangan keenakan ya. Jangan sampai kita nggak bisa balik. Oke teman-teman, nanti jam 5 sampai jam 7 malam teman-teman boleh coba lagi ya sendiri. Kenapa saya bikinnya pagi? Kenapa saya bikinnya pagi? Biar nanti jam 5 sampai jam 7 teman-teman bisa nyoba sendiri ya. Nanti itu ada precious light.